Dadang Rahmat, Wakil Direktur Eksekutif. Nggak datang beliau? Betul nggak hadir karena memang kita nggak ada komunikasi. Oh nggak ada, ya. Bagaimana Anda menyikapi ini? Ya, artinya ketika pengumuman Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Ketua Umum, terus terang kami kaget bukan kepalang. Ya, artinya apa yang sudah kami lakukan selama ini dalam melakukan konsolidasi di masyarakat, hilang sudah figur yang selama ini bersih, cerdas dan santun di Partai Demokrat, salah satunya Ketua Umum, itu sudah tidak ada lagi. Upaya-upaya pembelaan yang kami lakukan, yang saya lakukan adalah pembelaan terhadap konstitusi partai. Anas Urbaningrum adalah produk konstitusi partai yang harus dijaga. Karena itu kami nyatakan bahwa membela Anas Urbaningrum sama dengan membela konstitusi partai. Dan kemudian ketika beliau sudah mengundurkan diri, ya tentu kami sebagai kader yang taat konstitusi, yang menghormati keputusan beliau mengundurkan diri. Karena sebagai kader, sebagai bukan anak buah di partai gitu, karena memang stratanya saya di DPD, di provinsi, beliau di DPP, ya kita menghormati. Sehingga perjalanan-perjalanan organisasi ya tetap terus berjalan gitu. Dan tidak ada permasalahan apapun terhadap kami di bawah, karena sekali lagi saya tegaskan, Anas Urbaningrum juga tidak pernah mengajak kami untuk ramai-ramai mundur dari Partai Demokrat. Karena kesantunannya tadi. Yang ingin saya jelaskan, yang saya ingin sampaikan, bahwa proses terjadinya penetapan tersangka terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum semuanya by design. Sistematis, sadisme politik terjadi terhadap warga negara Indonesia dengan kriminalisasi terhadap Anas Urbaningrum. Ini terjadi. Apa buktinya? Buktinya, kalau secara internal dan eksternal ini dilakukan oleh para pihak, oknum-oknum, tentu secara alamiah, secara umum masyarakat yang juga bisa melihat. Contoh misalnya Bang Karni, ini adalah sebuah pernyataan yang apakah didesain atau tidak? Ruth, jika mundur mungkin Anas tidak tersangka. Artinya apa? Bahwa ada upaya-upaya pemunduran Anas itu semuanya by design. Contoh misalnya soal etika, seperti tadi Bang Ridwan Syaidi sampaikan, sprindik yang bocor tanpa atau belumnya ada gelar perkara di internal, ini kan sebuah upaya-upaya yang menjelaskan bahwa memang ada desain jahat terhadap posisi Ketua Umum Anas Urbaningrum. Dan jelas pernyataan Ketua Umum pada saat menyampaikan bahwa beliau sudah merasa akan dimundurkan ketika sudah menandatangani fakta integritas. Kronologisnya sangat jelas gitu. Dan sangat dekat. Artinya kita sebagai warga negara Indonesia merasa kecewa. Bisa saja kriminalisasi ini terjadi pada diri kita. Bukan cuma terhadap sosok Anas Urbaningrum. Artinya, apakah kemudian kita sebagai warga negara Indonesia sudah tidak merasa nyaman terhadap apa yang dilakukan oleh para pihak gitu ya, untuk melakukan sebuah kejahatan yang sangat sistematis terhadap upaya-upaya bagaimana menegakkan demokrasi di Republik ini. Sehingga yang saya ingin katakan adalah peristiwa politik, peristiwa hukum yang terjadi pada Anas Urbaningrum, kita tidak tahu ini peristiwa apa. Karenanya, kenapa Anda mengatakan kriminalisasi? Jelas kriminalisasi. Pertama, ada upaya-upaya yang sistemik, baik di internal maupun di eksternal. Ini, di internal apa? Ya, contoh bahwa kita di internal itu saling komentar yang tidak jelas dan meminta bahwa produk konstitusi itu harus mundur.
ketika ada oknum-oknum yang berbicara seperti itu dibiarkan saja. Tapi ketika saya bicara, semuanya bunyi. Gitu. Kalau bertanding kan fair. Fair antara siapa yang bertanding dalam satu ring. Ya sekuat apapun pertahanan Anas Urbaningrum ketika dia dibombardir dari berbagai pihak, ya jebol juga. Canessio yang diterapkan pada sepak bola Italia ya jebol juga sama total footballnya Belanda gitu kan.